Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, perkenalkan nama saya Nurmaila. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Jadi di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Jadi pembahasan yang akan saya bawakan ini tentang di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Apa sih itu perkembangan kognitif dan bahasa? Jadi, perkembangan kognitif dan bahasa ini saling berkaitan. Keduanya ini memiliki dua poin yang sama, yaitu sama-sama yang ada dalam proses berpikirnya manusia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Jean Piaget dalam perkembangan kognitif. Jadi, teori beliau ini ada 4. Yang pertama itu ada skema. Skema itu pengetahuan yang ada di dalam otak. Jadi, contohnya misal kita mau masuk di program studi, otomatis di dalam pikiran kita ini sudah ada. Yang mana kita berpikir ini tentang mempelajari bimbingan yang ada di sekolah ataupun mental yang berbasis Islam. Ya, begitu. Selanjutnya ada asimilasi. Jadi asimilasi ini memasukkan informasi baru ke dalam informasi yang sudah ada. Kan tadi kita mempelajari tentang bimbingan konseling. Otomatis saya sudah memasukkan informasinya ke yang baru tentang bimbingan dan konseling. Jadi selanjutnya ada akomodasi, yang mana akomodasi ini mengubah atau membuat folder baru karena informasi baru tidak cocok. Misal, kita belajar tentang psikologi pendidikan dengan matematika, otomatis itu sudah tidak cocok. Jadi, kita masukkan misal psikologi sosial dan psikologi pendidikan. Selanjutnya ada ekuilibrasi, yang mana proses ini menyeimbangkan antara asimilasi dengan akomodasi untuk tetap stabil. Oke, selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan. Jadi, Jens Piaget ini percaya bahwasannya setiap anak itu memiliki tahap-tahap yang sama meskipun kecepatannya bisa berbeda-beda. Tahap yang pertama, sensorik motorik dari umur 0 sampai 2 tahun, yang mana ini belajar melalui indera penglihatan dan pendengaran, dan motorik ini meraba atau menyentuh. Selanjutnya, di sini ada tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, yang mana ini biasanya menggunakan simbol, bahasa, dan gambar. Lalu, tahap yang ketiga ini tahap operasional kognitif. Dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun, yang mana umur ini mulai berpikir logis tentang kejadian nyata. Lalu, yang terakhir ada tahap operasional formal, yang mana dimulai dari umur 12 tahun hingga dewasa, yang mana di sini sudah bisa berpikir abstrak atau mampu memikirkan masa depannya. Selanjutnya di sini ada teori Lev-Piaget, yang mana membahas tentang perkembangan kognitif. Yang pertama ada flip speech atau bicara sendiri. Jadi anak-anak ini cenderung menyerap ucapan orang lain lalu menggunakannya untuk berbicara pada dirinya sendiri guna untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada ZVD. Jadi ZVD ini ialah celah antara apa yang anak bisa lakukan secara mandiri atau dengan cara dibantu oleh orang dewasa yang lebih mahir dari dirinya sendiri. Lalu di sini ada mediator atau mediasi. Nah, jadi di sini yang mana teman yang mahir dalam menjelaskan, memberi contoh, atau
sekalipun memecahkan masalah yang sulit. Lalu yang terakhir ada scaffolding atau perancah. Nah, yang mana ini kita memberi dukungan yang penuh terhadap anak, lalu kita mengurangi secara perlahan-lahan agar mengajarkan si anak ini untuk mandiri. Oke, selanjutnya ada Smoky tentang perkembangan bahasa. Di sini ada pengertian perkembangan bahasa. Nah, bahasa itu yaitu proses biologis atau bukan hasil dari lingkungan semata, yang mana beliau berpendapat bahwasannya manusia ini memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Itulah yang dinamakan biologis. Selanjutnya di sini ada pendekatan nativisme. Nah, yang mana pendekatan ini berfokus pada suatu program untuk bahasa. Yang selanjutnya ada universal grammar atau tata bahasa. Smoky ini percaya bahwasannya ada aturan tata bahasa dasar yang berlaku untuk semua bahasa di dunia ini. Jadi, anak-anak tidak terlahir seperti kertas kosong biasa. Akan tetapi, anak-anak lahir ini perlu mendengar bahasa tertentu, misalnya seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, guna untuk mengetahui mana yang ada dalam bahasa tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan bahasa. Tahap pertama, tahap pralinguistik yang dimulai dari umur 0 sampai 12 bulan. Nah, yang mana ciri khasnya ini anak-anak ini meraba ataupun menangis. Selanjutnya ada holoplastik dimulai dari umur 12 bulan sampai 18 bulan, yang mana anak-anak ini menggunakan satu bahasa atau satu kata. Misalnya dengan kata sebutan mama. Selanjutnya ada telegratif yang mana dimulai dari umur 18 sampai 24 bulan, yang mana ini menggunakan dua kata inti, misalnya seperti mama, papa. Selanjutnya ada perkembangan tata bahasa dimulai dari umur 2 sampai 5 tahun, yang mana anak sudah mulai banyak tanya hal tentang yang ada di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada literasi dan bahasa dimulai dari umur 6 sampai dewasa, yang mana di sini sudah mulai paham tentang tata bahasa formal, tentang menulis maupun membaca. Selanjutnya yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada faktor biologis, yang mana sudah kita ketahui faktor biologis ini adalah bawaan sejak kita lahir, yang mana bawaan dari orang tua kita atau keturunan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan. Jadi di sini lingkungan ini adalah penyedia atau sebagai wadah bahasa tanpa stimulasi. Nah, yang mana potensi biologis anak ini tidak akan berkembang secara maksimal. Oke, itu tadi materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan saya Nurmaila memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.